lihat di sini. Risiko investasi ada. Jadi investasi itu adalah upaya menanam modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Nah, kalau di rumah sakit bukan investasi uang lah, tapi investasinya alat kedokteran, mungkin pengembangan pelayanan dan lain-lainnya. Nah, kita nanti bisa di sini dari mana sih sumber uangnya gitu. Bisa dari pinjaman, bisa saldo rumah sakit gitu kalau kita ini kan. Atau investasi ini berasal dari kerjasama operasional. Di rumah sakit tuh ada biaya ininya operasional. Sehingga jika kita mau investasi bikin kebijakan di rumah sakit, yaitu apa? Harus ada bisnis plan. Layak atau tidak investasi itu. Jangan main gampang aja untuk investasi ini karena tadi banyak resiko yang akan terjadi. Sehingga kalau kita ada bisnis plan-nya, itu insya Allah dia tidak jauh lah dari kerugian atau idle nanti aset yang dibeli. Karena memang jeli dalam hal membuat bisnis plan-nya. Apa yang harus dilakukan? Yaitu berapa utilisasi yang akan diharapkan dari investasi itu. Contoh, kita kepingin CT scan aja. Kenapa kita ini berapa yang sekarang ini kita tolak CT scan? Nah, kalau sedikit apa perlu? Kan gitu. Oh, katanya CT scan di sini penting terutama UGD dan segala macam. Nah, kalau untuk UGD apa untuk UGD aja? Kalau kita kepingin investasi bisa nggak bagian umum bisa di sana supaya kan CT scan itu kita belajarnya dari alat itu sendiri. Kalau kita membuat bisnis plan, alat itu sendiri berapa jam operasionalnya. Kalau jam operasionalnya misalnya 15 jam atau 24 jam, kita bagi setiap pemeriksaan berapa menit. Sehingga jika kita lakukan pengadaan CT scan, itu berapa per hari capaian daripada CT scan itu. Kalau seandainya 1, 2, rugilah kita. Kapan uang kita balik, kapan ini. Karena di dalam ketentuan bahwa di ketentuan akuntansi itu alat itu 5 tahun. 5 tahun harusnya udah kembali dong dengan untung. Sehingga kita kalau bisa BEP-nya di dalam di dalam bisnis plan-nya itu 3 tahun. Nah, kalau kita kerjasama operasional, di mana yang alat orang lain di kita, pasiennya kan dari kita. Nah, itu bisa pada saat 3 tahun cuci tangan dulu. tetap kontrak sih 5 tahun. Cuman pembagian hasilnya pada saat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mungkin yang punya alat lebih tinggi dia pembagiannya. Biasanya kisaran antara 60 sampai 70 yang punya alat. Pada saat kita waktu bilang bisnis plan-nya 3 tahun BEP, disitulah dia 50%, kita 50% pembagian hasilnya. Kemudian pada saat udah tahun kedua atau 2 tahun 50%, tahun ke-6 dia hanya 40%, kita 60%. Nah, yang penting di sini kuncinya untuk manajemen investasi ini adalah bisnis plan. Ingat ya, adalah bisnis plan. Ini bisnis plannya, ini resiko yang akan terjadi. Udah di dalamnya udah tahu. Nah, sekarang kita misalnya pada saat kita bilang
nilai bisnis plan-nya pasiennya 2.500. Terus kemudian mungkinkah kita bisa tingkat pimpinan bisa tanya ke tempat, kita mesti ada apa, bandingnya. Artinya dia data 2.500 dari mana nih? Bisa saja orang yang membutuhkan CT scan tuh biasanya kan usulan dari radiologi. Kata radiologi begini, kita lihat lagi di medical record. Tanyakan dengan orang medical record. Benarkah kita ini bahwa yang CT scan sekian-sekian, kalau memang benar ya udah berarti cocok. Atau CT scan itu nggak ada pilihan, ada yang namanya nggak ada pilihan, yaitu kita belum mempunyai CT scan. Sekarang kita bertanya dengan dokter bedah, dengan dokter itu, dok, ini kita mau itu, katanya kita mesti ada CT scan. Bagaimana kira-kira perkiraan? Karena ini harus dibahas di tingkat DPJP, gitu. Di tingkat DPJP. Kalau kata DPJP, oh iya nanti saya akan begini, begini, begini. Oh dari sini sekian pasien, dari sini sekian pasien, nanti bisa ini. Nah, kalau bisa nanti kita kerjasama juga dengan rumah sakit lain, bawa CT scan-nya di rumah sakit kita dengan harga ya sama kita, tapi dia bayarnya misalnya kita marginnya 20%, dia dikasih margin 10% gitu. Jadi 50-50. Nah, itulah yang dikatakan investasi itu sangat berisiko. Nanti bisa dibaca nih, banyak benar risiko yang akan terjadi. Sehingga kita betul-betul risikonya coba bunga makin meningkat, inflasi terjadi. Kan kita nggak tahu kalau inflasi. Kalau pada menyusun inflasinya hanya 0,8 atau 0,9 tuh paling tinggi gitu. Totonya pada berjalan lebih dari sana. Itu kan kita jadi risiko tinggi. Nah, terus risiko nilai tukar mata uang kalau kita pinjam. Kalau pinjam itu kan akhirnya kita bayarnya sama dengan uang mata asing pada saat di kontraknya itu begitu. Nilai tukarnya sekian. Nanti kalau nilai tukarnya berubah, berubah juga. Karena biasa itu kalau kita kerjasama. Kalau uang sendiri, ya kita resiko sendiri, resiko sendiri. Nanti habis gitu nanti alatnya rusak dan nanti tautonya ya banyak aja lah yang terjadi di dalam hal ini. Kalau kerjasama mungkin lebih enak. Dia kalau seandainya pasien dikirim keluar itu dia tidak apa yang perusahaan yang punya alat yang akan membayarnya. Nah, inilah resiko-resiko yang dihadapi dalam itu kan resiko likuiditas, kemampuan membayarnya perusahaan, resiko finansialnya. Nah, ini harus diperhitungkan, harus dipikir-pikir gitu loh. Makanya bisnis plan itulah yang paling kita teliti betul gitu. Jadi dari datanya bagaimana. Kalau biayanya mungkin ya bisa kita, tapi data pasiennya, utilisasi alat, bisa saja misalnya membangun gedung, berapa rawat inap. Nah sekarang waktu kita analisa bisnis plannya, bornya 70% karena 70% itu dia bisa untung 70% sampai 75. Tapi totalnya 50%. Itu mah rugi kan. Karena kan bangunan itu kan harus diperbaiki, harus tuh fix cost jalan terus, listrik kayak gitu. Nah, itu lihat. Nah, setelah itu bagaimana sih cara mencegahnya? Tadi tentukan target. Kan tadi saya udah katakan, target dulu mau ngapain. Tuh, lihat. Terus habis itu pengawasannya. Jadi dari bisnis plan yang ada kita sudah oke, kita awasi semuanya. Itu meminimalkan adalah resiko investasi. Terus terhadap penipuan. Artinya investasi dia tuh benar apa enggak sih gitu. Contoh, kita investasi nih. Contoh. Ada rumah sakit tahun 2019 dia investasi
kerjasama CT scan dengan berapa? 16 ya? 16 16 Tesla apa slice ya? Ya ampun, kalau 16 kan itu di kabupaten bukan di Jakarta. Nah, terus sekarang analisanya bagaimana pada saat menentukan, beli CT scan itu, investasi itu. Kan itu yang lucu, kalau direksinya nggak jeli ya di situ. Akhirnya gimana, rugi, kalau cuman kayak begitu aja nggak bisa ngapa-ngapain kita. Apa yang dikerjakan dengan yang sekarang aja RSM aja udah yang 525 kalau nggak salah. 500 berapa kan dia 16, 32, terus 60 berapa kalau nggak salah begitu tuh ukur-ukurannya. Nah kayak begitu. Nah itulah yang kita harus jeli di situ. Kita cuman gini nih, kalau bisnis plan mungkin kita bisalah buat kayak bahasa bunga aja bisa. Tapi kebenarannya bagaimana? Kita nih kepengen layak nih investasi kita supaya dipinjemin. Ah kita cerita aja yang bagus-bagus. Bank percaya. Pada saat bank percaya dikasih ternyata utilisasinya rendah. Kita harus bayar cicilan, harus bayar ini, harus bayar ini. Yang kita targetkan nanti uang dari penghasilan yang baru investasi itu bisa mencicil. Ternyata boro-boro mencicil. Makanya sebelum melangkah bikin bisnis plan. Bisnis plan-nya benarkah? Nah, itu bisa dilihat utilisasinya. Terus kita lihat, kita tanya ke teman-teman di yang staf di manajer yang lain, benarkah ini nih? Kalau benar ya udah kita hitung resikonya. Ini kira-kira resikonya banyak. Nah, itulah yang saya katakan bahwa kita harus hati-hati kalau dalam investasi di alat-alat kesehatan di rumah sakit kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Bu. Nah, jadi intinya gini. Intinya, investasi ini ya, nih, bisnis plan. Bisnis plan. Udah angka mati bikin bisnis plan. Biasanya kan investasi itu datang dari bottom up ya, dari DPJP, berkeinginan apa. Bilang, "Dok, bikin deh bisnis plan-nya kayak apa, gini gini gini." Nanti tingkat manajer yang menganalisa. Setelah itu ini ya dikerjakan. Yang ini di sini risiko. Lihat ya, risikonya banyak. Tuh, ini ada lagi resiko tidak sistematis, likuiditas, risiko finansial, risiko bisnis. Nah itu. Baru bagaimana kita cara mencegah risiko? Tadi target di dalam bisnis plan ada targetnya. Kayak gitu. Artinya kalau kita mau investasi ya bisnis plan atau studi kelayakan namanya. Di situ semuanya tercermin di dalam bisnis plan-nya. Jadi apa tuh termasuk di dalamnya yang seperti ini kayak gitu kan. Tentukan target tuh isi bisnis plan, tentukan target, habis gitu pengawasan rutinnya bagaimana kan. Pertama dari riset, terus itu dikasih tahu ini, terus habis gitu dari sini baru jangan sampai kita kena tipu kan. Kita mau menawarkan ke orang lain, kita buat mungkin pakai konsultan, mungkin apa, dibuatkanlah bisnis plan-nya. Cuman dari bisnis plan itu dia di sini, nih isinya bisnis plan nih. Kemudian nanti pengawasannya bagaimana gitu. Terus berhati-hati dalam memilih investor. Jangan sampai itu. Kayak gitu. Nanti bisa juga tanyakan di rumah sakit teman-teman di tempat kerjanya. Kalau investasi apa sih yang dilakukan kita sama enggak sama ini? Ini kan teorinya nih begini. Teorinya begini. Kemudian habis gitu
Kalau kita menjalankannya enggak artinya membuatnya asal beli aja, udah risiko tinggi. Di tempat saya nggak ada bisnis plan-nya sekarang. Boro-boro mau bayar ininya yang 300 juta sebulan. Nggak ada duitnya. Kayak gitu. Karena tadi awalnya asal beli. Asal belinya yang nggak canggih, yang sederhana saja. Ya, karena tadi waktu investasi tidak ada dibuat bisnis plan, kelayakan daripada investasi tersebut. Kelayakan itu kan dilihat areanya, profil rumah sakit, terus pasien yang akan dilakukannya berapa, perkiraan per hari berapa. Lihat normatif enggak? Kalau dia bilang per hari 10, dari mana aja tuh 10? Kan CT scan itu bisa dari bedah, UGD, terus habis itu saraf biasa kayak gitu. Nah, kita bisa lihat kasus-kasus yang merujuk ke alat itu berapa sih supaya kita jangan kirim ke luar atau gimana kayak gitu. Silakan, ada yang pertanyaan? Itu udah dapat kebocoran soal ceritanya. Ya Bu, izin Bu. Ya. Ya jadi berarti kalau kita itu berarti Renstra itu hal yang penting ya Bu ya? Ya, Renstra kan kita mau kemana? Betul. Nah, pada saat di Renstra ada pengembangan pelayanan, benar nggak? Benar, jadi kebutuhan ya Bu, kebutuhan Ya. kebutuhan pasar bisa jadi kan, kebutuhan Ya, betul. pusat. Betul Bu. Nah, jadi gini, mulai dari Renstra, setuju saya. Renstra adalah kebijakan, kita mau kemana. Kemudian dari Renstra itu timbul program kerja. Nanti program kerjanya apakah ada investasi? Di tahun keberapa? Kan Renstra 5 tahun. Nanti kan kita jabarkan tuh program kerjanya apa saja. Oh, kebijakan ini, program kerjanya ini. Nanti dari program kerja ada kegiatan. Karena program kerja adalah secara besar. Tapi kegiatan dari program kerja itu nanti ada kegiatan-kegiatan. Contoh program kerja pelatihan. Ya kan? Nah, pelatihan itu apa kegiatannya? Banyak. Ada pelatihan di internal, ada pelatihan di eksternal, baru cari duitnya. Pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ICU, pelatihan asuhan pasca bedah, asuhan perawatan pasca bedah dan segalanya. Itu kegiatan. Nanti ada lagi program kerjanya adalah layanan baru. Ya kan? Nah, layanan baru di sini apa yang dibutuhkan? Oh, kegiatannya yaitu tadi investasi. Nah, dikerjakan dia tuh bisnis plan-nya di situ. Di tahun keberapa dia di dalam rensanya, disitulah kita. Andai kata 2 tahun yang akan datang, kita udah bikin tuh. Nanti tinggal adjust, yaitu volume dengan inflasi. Kita waktu menyusun bisnis plan, kan supaya jangan terburu-buru, kita sangat matang. Tahun ini saya bikin bisnis plan. Kemudian pada saat eksekusi tinggal ganti inflasi dan nilai tukar rupiah. Sehingga nilai rupiahnya berubah. Tarifnya mungkin berubah. Disitulah kalau kita sudah setuju daripada utilisasi yang akan kita investasikan gitu. Gitu. Jadi memang dari Renstra, karena nggak boleh katanya ujuk-ujuk ada investasi, katanya nggak boleh, harusnya kan direncanakan di Renstra harus terlihat saya akan begini, akan begini, kayak gitu. Kalau nggak itu mungkin program kerjanya yang misalnya kita nggak ada nih alat ini di dalam Renstra, di dalam program kerjanya yang direvisi. Kan kita akan lihat nih program kerjanya udah sesuai nggak yang aman di Renstra. Misalnya di Renstra kegiatan investasi tahun ketiga, tahu-tahunya kebutuhan jadi tahun kedua, silakan nggak apa-apa dirubah program kerjanya. Kalau program kerja kan itu Renstra program kerja karena dia memajukan kegiatan program ini supaya karena dia mau target yang di sananya bisa tercapai pendapatan rumah sakit yang meningkat karena dalam Renstra ada program kerja pelayanan.
Nah, disitulah kegiatannya pelayanan, prediksi pendapatannya berapa, dari mana aja, kayak gitu. Ya, betul. Dari Rensra. Jangan ujuk-ujuk, jangan kayaknya kalau kerja kita jangan ujuk-ujuk, tiba-tiba investasi, tiba-tiba ini. Ada nggak di Rensranya gitu. Gitu. Ya, ada lagi? Halo? Belum, Bu. Ya, Belum, Bu. kalau gitu saya tawarkan begini saja. Nanti kalau di kantor teliti yang namanya investasi. Tanya pada saat nanti pelajaran 9 dan 11 kalau nggak salah. Saya nanti ngajar 9 dan 11 karena kan 8 ujian UTS 9. Nah, nanti di situ ditanyakan, bertanya dengan saya. Apa ada masalah nggak di rumah sakitnya? Kalau ada masalah kita bahas. Karena ini teman-teman lagi menunggu untuk ujian, saya kepengen teman-teman juga siap-siap dalam hal ujian. Bagaimana saya tawarkan pertanyaannya nanti pada saat 9 dan 11 saya ngajar, supaya teman-teman siap untuk UTS. Saya tawarkan itu, supaya tenang. Karena saya dulu sekolah nggak kayak begini. Kalau ujian ya ujian, bukannya ada materi lagi. Kita kan tahu mau ujian tuh ada aduh udah stres udah apa. Boro-boro mau pelajaran kuliah sesi ke-7. Kemarin teman-teman yang kemarin angkatan kemarin ini sesi 7 masuk ujian. Apa nggak stres? Terus saya dibilang, "Bu, itu dong Bu tambah 1 jam." Diberikan tambah 1 jam. Sekarang Dokter Susi sebagai ketua, dia udah sesi yang terakhir yang langsung ujian ini dia nggak masuk dalam materi UTS. Nanti di dalam UAS kayak begitu. Sekarang sih lebih enak. Wah udah diinikan saya. Kalau yang dulu kan dia pelajarin benar investasi apa segala macam kayak gitu. Gimana teman-teman? Soalnya kita tahulah ada stres untuk UTS. Ya Bu, yang terkait tadi Bu, maksudnya kita teliti di rumah sakitnya apa ya Bu? Terkait dengan rencana Renstra atau pembiayaan atau gimana Bu? Mohon lebih diperjelas Bu. Ya, jadi gini, tanyakan, kalau investasi di sini bagaimana sih caranya? Prosedur. Oh, yang mau direksi di sini. Direksi minta ada pelayanan ini. Bisa terjadi loh di rumah sakit. Kalau di rumah sakit yang lain, itu RSCM, kan saya di RSCM, Fatmawati, itu bukan di situ. SMF-nya yang minta. Bukan direksi tiba-tiba sekarang beli ini, enggak. Gitu. Nah, kelihatan, oh di sini sih tergantung direksi, Dok. Maksud? Nah, kita bilang maksud, ya iya kalau kata direksi mau beli ini, ya kita layanin begini. Oh, kan tahu tuh. Berarti sebenarnya yang butuh kan DPJP. Kalau di rumah sakit kan yang butuh DPJP kan? Bukan Iya Bu, di tempat kami juga usernya Bu, kalau dokternya minta ini ya kita ikuti, terus melihat juga dengan anggaran rumah sakit yang ada Bu. Iya, berarti kan DPJP. Iya, DPJP sebagai yang pemberi asuhan kepada pasien. Iya, dia sebagai pemenuhi pelayanan penunjang di rumah sakit. Kan DPJP ya nggak ada alat ini, ya nggak ada alat ini. Akhirnya dia mengusulkan. Tapi ada juga direksi yang menentukan saya mau buka ini, layanan ini. Bisa terjadi. Contoh, pokoknya Renstra saya tahun ini geriatri. Sekarang penyakit dalamnya udah ada nggak? Itunya udah ada nggak? Apa udah ada nggak? Udah dibahas nggak? Harusnya kan di Renstra itu, oh ini ada pelayanan baru geriatri. Karena kan kita nanti menyatukan pelayanan. Di mana geriatri itu nggak boleh lagi warawiri di situ aja.
petugasnya yang itu, mungkin ada alat yang kecil-kecil. Harus kita ini, nanti kan kita investasi pelayanan geriatri itu. Nanti kita lihat pasiennya emang berapa, tanya dong sama si SMF penyakit dalam atau gitu gimana, kan gitu. Jadi jangan, sebenarnya nggak boleh kita bikin renstra pun bukan kita direksi yang membuat, tapi SMF. Kamu mau kemana? Yang penting saya lihat ya, visi kita begini. Visi dulu. Mau setara di Indonesia, mau itu. Nah kan si SMF kalau di rumah sakit lain namanya SMF. Staf medik fungsional. Sedangkan di RSCM namanya departemen. Oh, direksi bilang setara Asia Pasifik. Oke, saya tahu. Pasti departemennya tahu. Direksi katakan saya setara dengan apa nih? Apa terkenal di Indonesia ini? SMF, misalnya rumah sakit biasa aja, SMF tahu. Kita mau se-Jakarta Timur atau gimana? Tahu. Karena pelayanan yang di situ dilihat dari pelayanan ini. Artinya dia melihat pesaing kita. Kemudian tentang nanti keramahan, sapa, sopan, santun itu udah wajib lah. Kalau kita mau yang terbaik di Jakarta Timur. Nah, itu apa yang dibutuhkan? Bisa dibutuhkan investasi. Oh, kita belum ada ini. Kira-kira pasiennya berapa sih? Kan itu harus melalui riset. Oh, di sini tanya, kamu pelayanannya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Kita nanti adu pelayanannya dengan apa? Sapa, senyum, sapa, santun itu. Karena sekarang ini pasien itu kepengen keramahan. Dia nggak mau yang kayak begitu. Orang udah sakit dimarahin katanya. Orang udah gitu. Sehingga kalau dia bagus pelayanannya, orang akan lari ke sana. Enggak, saya mau lari ke situ. Nah kan semua akan terpenuhi. Kayak gitu. Jadi kita mesti sepakat komitmen antara direksi dan SMF dan yang mengerjakan, komitmen. Kalau enggak, wah investasi kita akan artinya utilisasinya rendah. Jadi idle alatnya. Nah itu akan dievaluasi setiap 6 bulan. Wah nggak begini nih, wah nggak begini nih. Makanya kita bilang, pengawasan itu adalah bukan kita diri telak pinggang begitu, bukan. Tapi pengawasan itu kita review, monitoring dan evaluasi. 6 bulan sekali. Nanti kita rapatkan, dok janji segini, kok gini. Nanti bisa ada perubahan. Kayak gitu. Ya, ada lagi? Kalau kita investasi jadi rugi, misalnya Pak Uang, mendingan uang kita masukin ke bank, deposito on call, habis gitu duduk-duduk aja dapat daripada rugi. Karena ingat, fixed cost itu berjalan terus. Padahal di bisnis plan-nya utilisasinya 10, ternyata 5. Artinya variabel cost-nya cuma 5, tapi fixed cost-nya 10 tetap. Ya, ada lagi? Bu tanya. Ya. Ya, kendalanya kami di rumah sakit pada saat usulan atau pengadaan belanja modal itu alat-alat investasi, Ya. Kan kita suka mengacunya ke e-katalog. Nah, kadang-kadang ada ketidaksesuaian maunya dokter spesialis alat ini, kemudian di dalam e-katalog itu tidak sama persis apa alat investasi apa yang dia inginkan, gitu Bu. Kendalanya paling seperti itu. Karena kalau kita di pemerintahan kan lebih amannya memang ada yang di dalam e-katalog, tapi kalau tidak ada pun harus mencari 3 pembanding untuk alat-alat investasi tersebut gitu Bu. Gimana tuh Bu? Nah kan gini,
Pertama, kita tidak mau di e-katalog. Dikatakan apa reasonnya? Reasonnya kenapa nggak e-katalog? Analisanya apa? Oh, A, B, C alat yang di katalog A ini. Kurang lengkap, kurang canggih, kurang ada ini, itu, betul. ini, itu. Kadang-kadang kan dokter mintanya gitu, Bu. Betul. Jadi kita bilangan alatnya hanya sederhana. Yang kami butuhkan adalah ini karena bla 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 bla. Banyak yang begitu, bisa kok. Saya di rumah sakit bisa. Karena Ya, yang ya. penting reasonnya. Alasannya jelas gitu ya, Bu ya. Kemudian pembanding, iya. Pembanding, iya. Di pemerintahan tuh pembanding, iya. Nah, kalau kesulitan, nggak mungkinlah sulit. Anda kan mintanya yang kayak begini. Merek kan banyak. Jangan sampai teman-teman kita bermain di situ sebetulnya. Gitu. Kamu minta apa? Direksi kan cuma katakan, kamu minta apa? Kalau minta ini dong. Nih ada nih yang begini. Nah, kamu kena di yang di ketiganya ya, yang pertamanya karena begini. Nanti dia berubah-berubah tuh. Berarti kan nggak konsisten. Kita tuh si user minta apa, tulis. Nanti kita bisa, kalau saya dulu suka diskusi ke namanya pengadaan barang dan jasa di mana tuh yang di Kuningan, saya tuh suka di Kuningan apa? LKPP, Bu. Ya, LKPP. LKPP. Bilang, saya mau konsultasi. Pertama datang. Konsultasi apa? Dia katalog cuma ada ini. Saya butuh ini karena pasien begini. Oh, begitu. Ya udah, kalau gitu yang jelas nanti kalau ada auditor dia jelaskan tuh. Kalau diperiksa kita nanti kalau ada reason yang jelas ini kan kita bilang, oh kita udah konsultasi. Nih dia hasil konsultasinya dari LKPP. Setelah kita datang pulang pakai tulisan. Karena menjawabnya si LKPP pakai tulisan. Dari tulisan itulah kita eksekusi. Kalau kita sudah berkoordinasi dengan itu, dengan LKPP, nanti pada waktu audit dilampirkan. Oh dia udah itu, jadi nggak masalah. Tentang yang 3, ya benar. Jangan sampai teman kita minded ke alat itu. Lo ternyata pengen beli alatnya dia. Ternyata kok begini. Jadi itu gunanya supaya kita lebih lebih independen. Kita kan direksi. Oh ini ada alatnya sekian-sekian. Kita kemampuan enggak ada. Oh dia minta gini, kan bisa bargaining tuh. Kita bisa tawar, Anda bisa turun enggak sekian. Misalnya kita yang nomor 1 10, yang nomor 2 9, yang nomor 3 8. Ini barangnya sama. Tapi saya mau barang yang 10 atau yang 9. Telepon dia. Anda bisa enggak? Saya mau beli harganya segini. Karena uang saya enggak cukup kayak gini. Kalau dia rubah. Bisa. Karena saya bisa begitu. Waktu itu udah deh kalau untuk RSCM dia berpikir misalnya kita kan nggak promosi lagi kalau alatnya udah di ini kan dia bisa kejual kemana-mana dan jangan lupa sebaran alat itu. Jadi jangan sampai sebarannya sedikit nanti discontinue. Jadi kalau dia ngusulin yang tadi katanya nggak mau yang di e-katalog yang segala macam kurang canggih, terus tanya rumah sakit mana yang pakai. Kalau nggak ada yang pakai apa kita mau beli? Yang kedua, suku cadangnya. Sebaran siapa rumah sakitnya yang ini? Kalau misalnya rumah sakit di Jakarta ada 500, yang make cuman 30 orang. Apa kita ini? Terus tanya yang pakai banyak yang mana? Yang ini. Kenapa dia minta ini ya? Gitu. Kita selalu begitu. Ditanya yang pakai siapa aja. Kan bisa dari itu, dari rekanannya kan tanya. Yang beli siapa aja sih? Oh banyak Bu, persebaran kami gini-gini. Nanti dia lihat, dia kasih tahu. Kasih taunya juga bukan lisan, tertulis. Dengan nomor kontrak aja.
rumah sakit ini nomor kontrak sekian, ini kayak gitu. Makanya kan tadi saya bilang, untuk kan itu investasi, kita harus jeli, waktu beli juga harus jeli. Di rumah sakit ini memang jarang yang pakai e-katalog untuk ke ini ya, untuk alat kedokteran. Soalnya dia mintanya canggih-canggih. Iya Bu, di rumah sakit kami Pemda ada sih Bu beberapa dokter yang memang pakai, ada yang di e-katalog sama persis, tapi ada juga yang banyakannya sih alatnya canggih-canggih. Jadi terus harus apa ya, yang dari luar negeri itu terus nggak ada di e-katalog, terus harganya Iya, mahal-mahal. Itu betul, Bu. mahal-mahal. Terus sebarannya, kita juga sebagai pimpinan tanya sebarannya di mana? Sebaran yang makai. Karena Iya, Bu. kalau yang makainya dikit discontinue nanti. Suku cadangnya kalau rusak, kalau apa. Kayak begitu. Memang kadang-kadang gini, beli alat kedokteran ini ya udah deh, kita nggak usah menutup mata, itu udah hal yang itu biasalah. Kalau dibeli barangnya, ya kita dikasih uang apa, kan kita nggak tahu di bawah. Iya. Kan banyak yang bermain. Betul Bu. Jadi itu Nah, memang sudah bagaimana? Ya, ya itu memang susah Bu. E-katalog itu diciptakan ya untuk diakali. nah kalau di katalog dia agak bermain tuh, karena harga udah ditentukan LKPP, dia tendernya di LKPP, kita tinggal beli dengan harga yang murah. Sekarang kita nggak mau beli yang itu, alasannya kurang canggih. Oke, saya akan kasih. Kebetulan alokasinya lebih lah dari itu. Kan di Pemda ada alokasi kan untuk alat ini sekian gitu. Nah, nanti Ada Bu, ada. pada saat pelaksanaannya dia mintanya apa, harus ada siapa yang make nih alat ini. Waduh, kalau satu enggak, kita juga bisa enggak. Kita takut tuh nanti saya diituin nama BPK, kena saya. Beli yang seperti ini e-katalog enggak diambil. Dengan reasonnya apa nih? Reasonnya boleh. Tahu-taunya dia pakai pembanding. Kalau udah pakai pembanding, kemudian siapa yang beli? Rumah sakit mana? Itu kunci. Makanya kita jadi pimpinan nih kan kelihatan nih, manajemen investasi itu kreasi kita, bikin SPO, mengusulkan investasi bagaimana, bikin bisnis plan, bikin itu. Terus kalau alat yang beli, alatnya dipakai oleh siapa? Di dalam bisnis plan itu kan alat, alat pemakaian alatnya siapa aja nih rumah sakitnya yang pakai. Kalau cuma satu, waduh, hati-hati tadi. Nanti kehilangan likuiditas rumah sakit, nggak bisa bayar, segala macam. Kalau pemerintah, beda lagi nih. Either juga dia nggak masalah. Kasihan yang swasta, makanya swasta nggak pernah beli investasi itu yang akhir alatnya nggak utilisasinya rendah. Tadi kalau di Pemda itu kadang-kadang juga ya sama di pemerintah itu udah dibeli utilisasinya rendah, yang penting beli aja. Kadang-kadang gitu. Yang penting ada, dia cuman bilang yang penting ada, yang penting ada. Ingat kan waktu di mana tuh di Medan di rumah sakit Pringadi ya, yang di resinya yang ditangkap tuh. Terus habis gitu PPK-nya si itu bagian keuangan saudaranya juga akhirnya markup. Hati-hati, itu Pemda artinya punya Pemda juga di ininya. Pokoknya kita hati-hati deh untuk yang di yang investasi ini. Emang cecaran daripada auditor yaitu BPK, BPKP, Itjen adalah bukan belanja rutin, tapi belanja investasi. Saya udah berulang-ulang diinikan. Kayak begitu. Ada lagi? Izin Bu mau bertanya, Iya. kalau misalnya Bu ya terjadi kesalahan investasi itu bagaimana ya Bu ya kelanjutannya ya Bu ya? Walaupun investasinya tidak sampai MM-an ya Bu. Iya.
kita berhitungnya bagaimana ya Bu ya? Karena dokter yang menginginkan sudah ACC, pasca dibelikan peralatannya, dokternya jadi pindah ke rumah sakit lain begitu Bu. Nah, itu dia. Tadi saya katakan utilisasi penting waktu dia ini. Karena bukan dokter, kalau cuman pasien dia aja, tadi yang saya katakan, kalau investasi jangan cuman dokternya satu. Kalau dia nggak ada, bahaya. Kalau yang dia cuman yang bikin ininya dia, permintaannya dia, artinya pemeriksaan ini dia terus, jangan satu orang. Itu single fighter. Itu berisiko tinggi sekali. Dari awal udah ini. Nah, dengan kejadian kayak gitu, sekarang kita tanya lagi, dia SMF-nya mana? Kan di rumah sakit ada SMF. Betul nggak, Dok? Ya, betul Bu, betul Bu. Sekarang yang keluar kepalanya atau yang bawahnya? Kepalanya Bu. Kenapa? Kepala SMPF-nya Bu. Nah, kepala SMF-nya, panggil semua staf mediknya. Gimana nih, rumah sakit udah begini. Terus nanti dialah yang harus, yang penggantinya. Kan kita selalu mencari pengganti. Dia pergi cari pengganti. Nah, pengganti itu diamanatkan ini. Jalan keluarnya cuma itu. Oh, kalau gitu ini bisa kok dengan SMF yang lain. Mari kita itu kan, karena dia kan yang lebih ahli. Biasanya begitu, penggantinya dipanggil, terus dikumpulkan, direksi rapat dengan mereka. Oh, saya pengen anjang sana gitu. Kayak SMF ini ada yang dibicarakan. Pembicarakan apa, Dok? Si A itu lagi itu beli ini. Kita udah penuhi kan untuk kalian-kalian semua. Tapi ternyata setelah dia pergi kok kagak ada yang ini. Nanti baru semuanya akan bicara dalam hal itu. Kayak gitu, jalan keluarnya itu. Kita inilah, nah terus libatkan komite medik. Gitu. Jadi kalau beli alat, ya memang sih nggak cuma ratusan juta, mungkin bukannya MM-an yang, tapi kan itu sayang. Kan alat itu kan disiplin ilmunya, misalnya THT. Masa THT yang lain nggak bisa sih? Apa memang itu alatnya khusus untuk pasien dia aja? Nah kan kita harus bertanya waktu investasinya. Dok, kalau dokter doang, nanti kalau dokter kan kita nggak boleh, Dok, kalau kita cuma satu, dimanfaatkan siapa aja sih lagi? Bisa nggak yang itunya? Biasanya nggak mungkin. Saya belum pernah ketemu cuman dokter itu aja pegangannya mainannya. Padahal SMC dokter yang disiplin ilmunya sama ada di situ, misalnya 3 orang 4 orang gitu. Nggak pernah saya ketemu seperti itu. Nah, jalan keluarnya tadi rapat dengan komite medik, penggantinya siapa, rapat ke semuanya staf medik fungsionalnya. Gitu. DPJP-nya yang di sana. Kayak gitu, Dok. Di rumah sakit lakukan Baik. itu. Insya Allah itu bisa. Karena semua dokter akan dia mendukung kok program-programnya rumah sakit. Dia juga nggak mau rumah sakitnya rugi seperti itu. Gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Kalau memang nggak ada lagi, simpan dulu pertanyaannya, nanti di sesi saya 9 dan 11 dimunculkan, mungkin nanti pas pulang ke rumah sakit kita lihat, saya mau tanya gitu. Gitu. Soalnya ini kan nanti mau ujian. Ya. Sholat dulu, habis itu ujian UTS ya. Bagaimana? Saya tawarkan itu. Ya Bu, baik Bu. Ya Bu, makasih Bu. Setuju Bu. Ya, kalau gitu saya akhiri sesi ini, mudah-mudahan bermanfaat pada saat implementasi di rumah sakit. Gitu. Iya. Nah,
Bukan Terus langsung aja dia cuma saya satu. rasa ini nanti ujiannya kayaknya sih nggak susah lah. Saya liatin kemarin-kemarin saya liatin nilainya bagus-bagus semua kayak gitu. Saya rasa selamat ujian, mudah-mudahan bisa semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Selamat Ya. sore. Sore. Saya Selamat izin istirahat Bu. ya. Kalau nanti kalau ada masalah tidak ujian,